Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani dan teman saya Nidia Ayu Setianingrum akan mempresentasikan tentang bab kegiatan mengalokasikan dana. Pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana dikenal sebagai kegiatan penyaluran dana yang berbentuk pinjaman atau kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Selain itu, menjual kembali dana yang diperoleh dari himpunan dana. B. Pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan keseimbangan atau bagi hasil. C. Unsur-unsur kredit. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. 1. Kepercayaan. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang keempat, resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak disengaja. Yang kelima, balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan oleh bagi hasil. D. Tujuan dan fungsi kredit. Adapun tujuan utama memberikan suatu kredit adalah sebagai berikut. 1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut berupa bunga dari kredit tersebut. 2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 3. Membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik. Semakin banyak kredit berarti meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan demikian kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit ini digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang.
Kredit ini memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Kredit ini dapat meningkatkan kegairahan berusaha bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya, seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya. Yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. Tujuan dan fungsi kredit. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari segi manfaat, kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, dari segi tujuan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan. Yang ketiga, dari segi jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan, kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang kelima, dilihat dari segi usaha, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor lainnya. F. Jaminan kredit. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang pertama, dengan jaminan, yaitu jaminan benda berwujud, yaitu barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, sawah, dan lain-lainnya. Selain itu, ada juga jaminan benda yang tidak berwujud, yaitu benda yang berupa surat jaminan seperti sertifikat saham, hak sertifikat tanah, sertifikat deposito, tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promise vessel, dan tagihan-tagihan lainnya. Selain itu jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan izin kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan yang ada risikonya. Yang kedua, tanpa jaminan. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macetnya sangat kecil. G. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Biasanya kriteria permintaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Untuk menjelaskan analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut. 1. Karakter atau sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit yang benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga, kapital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dengan dilihat laporan keuangannya, dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas,
solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Yang keempat, kolateral. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kelima, condition, yaitu dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang, sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut. 1. Personality. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, purity. Untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga, purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat, prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidaknya, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Yang kelima, payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Yang keenam, probability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh, protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan yang berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Untuk poin yang H, yaitu aspek-aspek dalam penilaian kredit. Di samping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidaknya untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Dan penilaian seluruh aspek yang ada ini dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang besar, yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain, yang pertama, aspek yuridis atau hukum. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha dan izin yang dimiliki perusahaan untuk mengajukan kredit. Penilaian ini dimulai dengan akta pendirian usaha, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua, aspek pemasaran. Dalam aspek ini, yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang. Prospeknya itu bagaimana? Yang ketiga adalah aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Yang keempat, ada aspek teknis atau operasi. Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Yang kelima, ada aspek manajemen, yaitu untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya. Yang keenam, aspek sosial ekonomi, yaitu untuk menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti meningkatkan ekspor, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, dan membuka isolasi daerah tertentu. Yang ketujuh adalah aspek AMDAL,
yaitu menyangkut tentang analisis terhadap dampak didirikannya suatu perusahaan atau jika proyek atau usaha tersebut dijalankan, maka aspek ini untuk menganalisis dampaknya terhadap lingkungan, baik di darat, air, udara. Untuk selanjutnya, poin yang ke-I adalah prosedur dalam pemberian kredit. Secara umum, akan memberikan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut. Prosedurnya untuk yang pertama itu pengajuan berkas-berkas proposal. Dan dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Dan pengajuan proposal ini berisi tentang yang pertama latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus, berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kemudian maksud dan tujuan, terus besarnya kredit dan jangka waktu, cara permohonan pengembalian kredit, jaminan kredit. Untuk prosedur yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan itu sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dan apakah sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi. Dan apabila sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak juga melengkapi kekurangan berkas, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. Yang ketiga, ada wawancara 1. Wawancara ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan oleh bank. Yang keempat adalah on the spot, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil dari on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara yang pertama. Prosedur yang kelima yaitu wawancara. Wawancara yang kedua yaitu merupakan kegiatan perbaikan berkas. Jika mungkin ada sebuah kekurangan-kekurangan pada saat tadi sudah dilakukan on the spot di lapangan, maka catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat on the spot. Apakah sesuai dan mengandung suatu kebenaran. Prosedur yang keenam yaitu keputusan kredit. Keputusan dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau tidak. Dan jika diterima, maka harus dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup 3 hal, yaitu jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Prosedur yang ketujuh adalah penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan penandatanganan akad kredit ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Dan penandatanganan ini dilaksanakan pertama antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui
notaris. Untuk prosedur yang kedelapan adalah realisasi kredit. Realisasi kredit ini diberikan pada setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dan prosedur yang terakhir adalah penyaluran atau penarikan dana. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu dapat diambil secara sekaligus atau secara bertahap. Poin yang ke-C adalah kualitas kredit. Dan untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit, perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Dan berikut adalah ukuran kualitas kredit menurut ketentuan Bank Indonesia. Yang pertama, ada kredit lancar atau pas. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila satu, pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. Yang kedua, pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. Yang ketiga, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Yang kedua, jenis yang kedua itu dalam perhatian khusus. Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria. Antara lain, yang pertama terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi cerukan atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau mutasi rekening relatif aktif atau didukung dengan pinjaman baru. Kualitas kredit yang ketiga yaitu kurang lancar. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Atau sering terjadi cerukan. Atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen pinjaman yang lemah. Kualitas kredit yang keempat yaitu diragukan. Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria. Di antaranya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Kualitas yang kelima yaitu macet. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Kemudian dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Selanjutnya, dalam rangka penetapan kriteria, kualitas kredit, serta penentuan tingkat kesehatan bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Kriteria yang pertama, permodalan dengan bobot 20%. Yang kedua, aktiva produktif. Yang A, non-performing loan atau NPL 12,5%. B, pemenuhan PPAP 7,5%. Kriteria yang ketiga, rentabilitas.
A. Return of average asset 10%, return of average equity 10%. Yang keempat, likuiditas, loan to deposit ratio atau LDR 15%, B. Pertumbuhan kredit atau pertumbuhan dana 5%. Yang kelima, efisiensi, beban operasional atau pendapatan operasional, BOPO 10%, dan net interest margin NIM 10%, jadi totalnya 100%. Poin yang K adalah teknik penyelesaian kredit macet. Jadi sepandai apapun analis kredit itu dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet itu pasti ada. Dan hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu dari pihak perbankan dan dua dari pihak nasabah. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak kredit dengan pihak debitur, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Dan unsur dari pihak nasabah, kemacetan dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu unsur kesengajaan dan adanya unsur tidak sengaja. Dari unsur kesengajaan, dalam hal ini tuh nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet. Dan dari unsur tidak sengaja, itu artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit pun tidak ada. Dan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, rescheduling, yaitu yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini tuh si debitur memberikan keringanan kepada nasabah dalam jangka waktu kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Jadi ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu kredit. Dan dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil, sehingga dengan seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang kedua ada reconditioning, itu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok. Yang kedua, dengan cara penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Ketiga, dengan penurunan suku bunga. Dan keempat, dengan pembebasan bunga. Yang ketiga adalah restructuring, yaitu dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah equity. Dengan menambah equity itu ada dua, yaitu dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik. Yang keempat adalah kombinasi, yaitu merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Yang kelima ada penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Sekian dari kami.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.